Coba deh pikirin sebentar. Seluruh sejarah peradaban manusia, mulai dari kapak batu pertama sampai smartphone yang ada di kantong kita, itu selalu ditentukan oleh satu hal, material. Ada zaman batu, zaman perunggu, zaman besi. Kita selalu menamai era kita berdasarkan material yang kita temukan. Tapi, gimana kalau saya bilang, era penemuan itu akan segera berakhir? Nah, kalimat yang kedengarannya simple dari peraih Nobel Fisika, Profesor Konstantin Novoselov, ini sebenarnya revolusioner banget loh. Pilihan yang dia maksud itu bukan lagi sekedar milih antara batu atau perunggu, bukan. Ini adalah pilihan yang jauh lebih fundamental. Antara kita terus jadi penemu pasif yang cuma ngandelin alam, atau kita jadi arsitek aktif yang ngerancang masa depan kita sendiri. Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa besar pergeseran ini, yuk kita lihat ke belakang sebentar. Gimana sih hubungan kita dengan material sepanjang sejarah? Lihat deh garis waktu ini. Polanya jelas banget kan? Setiap lompatan besar peradaban, dari zaman batu, perunggu, besi, sampai zaman silikon yang memulai revolusi digital, itu selalu dipicu oleh material baru. Tapi kuncinya di sini, semua material itu adalah sesuatu yang kita temukan dan kita adaptasi dari alam. Kita belum pernah loh benar-benar menciptakannya dari nol. Poin paling pentingnya ya ini, selama ribuan tahun, kemajuan kita itu bergantung pada keberuntungan. Inovasi kita kayak dibatasi sama sifat-sifat material yang udah ada di alam. Kita ini cuma pengguna, bukan desainer sejati. Tapi semua itu sekarang mulai berubah. Selamat datang di paradigma yang baru. Era di mana kita nggak lagi mencari material yang tepat, tapi kita menciptakannya. Nah, visual ini dengan sempurna menangkap perbedaannya. Dulu, kita itu kayak penjelajah nyari material baru di alam. Sekarang, kita jadi arsitek yang membangun material dari nol, atom demi atom, buat memenuhi kebutuhan yang spesifik banget. Mulai dari perangkat super canggih, sampai solusi buat tantangan lingkungan. Kutipan dari Novoselov ini benar-benar menangkap intinya. Saat kita udah bisa merancang dari level atom, batasannya bukan lagi apa yang tersedia di alam. Satu-satunya batasan, ya cuma imajinasi kita sendiri. Dan itu membuka potensi yang gak terbatas sama sekali. Mungkin ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Jadi, biar lebih kebayang, mari kita lihat contoh paling nyata yang udah ada di sekitar kita. Grafin. Apa sih grafen itu? Sederhananya, ini adalah selembar material yang tebalnya cuma satu atom karbon. Walaupun penemuannya kedengaran simple, dampaknya itu luar biasa. Jadi, apa sih yang bikin grafen ini istimewa banget? Anggap aja material ini punya kekuatan super. Dia itu 200 kali lebih kuat dari baja tapi ringan banget. Dan juga konduktor listrik yang hebat. Kombinasi inilah yang bikin dia jadi material idaman untuk segala hal. Mulai dari layar sentuh yang fleksibel sampai baterai yang bisa di-charge dalam sekejap. Dan ini bukan lagi teori loh. Material super ini udah ada di saku Anda sekarang. Menurut Novoselov, hampir setiap ponsel pintar modern udah menggunakan grafin di beberapa komponennya. Inilah bukti nyata bahwa revolusi material sedang terjadi di sekitar kita saat ini juga. Tapi grafen itu baru pemanasan. Kemampuan untuk merancang material atom demi atom ini membuka pintu ke level berikutnya yang lebih mencengangkan lagi. Material yang bisa berpikir. Coba kita pahami ini pelan-pelan. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar menciptakan material yang kuat atau ringan. Tujuannya adalah menciptakan apa yang disebut functional intelligent materials. Material yang bisa meniru fungsi dasar otak kita. Gimana cara kerjanya? Bayangin sebuah material yang bisa merasakan perubahan suhu di sekitarnya. Lalu, dia bisa mengingat pola perubahan suhu tersebut. Akhirnya, dia memproses informasi itu untuk mengambil keputusan. Misalnya, mengubah bentuknya untuk membuka ventilasi secara otomatis. Ini bukan lagi benda mati. Ini adalah perangkat keras yang seolah-olah hidup dan cerdas. Ini semua kedengarannya luar biasa. Tapi apa artinya dalam skala yang lebih besar? Kenapa ini penting bagi sebuah negara seperti Indonesia? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Ini tentang kedaulatan teknologi. Selama ini kan, banyak negara, termasuk kita, lebih sering jadi konsumen teknologi yang diciptakan di tempat lain. Nah, dengan menguasai desain material, kita punya kesempatan untuk membalikan keadaan, beralih dari sekedar pengguna, menjadi pencipta dan pionir inovasi dari level yang paling dasar. Dan inilah peta jalannya. Seperti yang ditekankan dalam forum-forum strategis seperti KSSTI, kuncinya adalah menjadikan riset material sebagai prioritas nasional, mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri, dan memastikan setiap penemuan itu nggak cuma berakhir di jurnal, tapi menjadi produk nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Jadi, kita kembali ke titik awal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita tidak lagi dibatasi oleh apa yang bisa kita gali dari bumi, tapi oleh sejauh mana kita berani berimajinasi. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita bisa merancang material apapun, material seperti apa yang akan kita ciptakan untuk mendefinisikan era baru peradaban manusia?